kita akan bergabung dengan jurnalis VOA Helmy Yohannes langsung dari Arlington, Virginia. Ya Helmy, langkah kebijakan apa saja yang sudah diambil Presiden Joe Biden di hari pertamanya, Helmy? Ya, Sarah dan pemirsa Metro TV, memang Presiden Biden itu tidak membuang-buang waktu ya, dan langsung mengambil sejumlah langkah eksekutif hanya beberapa saat setelah ia masuk ke Gedung Putih beberapa jam yang lalu ya. Presiden Biden menandatangani rangkaian instruksi Presiden, ada memorandum, ada arahan tentang masalah imigrasi, masalah lingkungan, dan juga mengakhiri larangan masuk bagi warga dari sejumlah beberapa negara dengan penduduk Muslim ya. Dan juga malah menghentikan pembangunan tembok di perbatasan Amerika dan Meksiko. Langkah eksekutif ini berupa 17 inpres, ada memorandum, ada proklamasi yang dikeluarkan Presiden Biden, dan sejalan dengan janji kampanye bahwa ia akan membatalkan sejumlah kebijakan imigrasi pemerintahan Donald Trump pada hari pertama ia menjabat sebagai presiden. Salah satu kebijakan Biden itu adalah untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan dan harus berdasarkan hukum untuk meneruskan dan memperkuat program DACA. Program DACA ini adalah sebuah inpres yang pada zaman Presiden Obama itu diberikan untuk memberikan izin bagi anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya masuk ke Amerika secara tidak sah saat mereka masih kecil. Dengan demikian anak-anak ini ketika beranjak dewasa itu masih tetap bisa bersekolah dan bisa bekerja. Nah, inpres ini pada zaman era Presiden Trump itu dicabut ya, tapi kini di era Presiden Biden itu akan dilanjutkan kembali. Dan Presiden Biden juga akan mengajukan RUU imigrasi yang baru ke gedung Kongres, ke pihak Kongres untuk memberikan status permanen bagi anak-anak DACA tadi dan juga jalur bagi mereka untuk menuju ke kewarganegaraan Amerika. Presiden Biden juga memerintahkan diakhirinya larangan perjalanan yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump untuk membatasi masuknya warga dari 8 negara ya. Itu ada beberapa negaranya diantaranya yang berpenduduk Muslim, tapi ada juga yang bukan ya, yaitu negara-negara itu adalah Chad, Iran, Somalia, Libya, Korea Utara, Suriah, dan Venezuela, dan Yaman. Inpres ini menginstruksikan kepada Deplu Amerika untuk memulai kembali pemrosesan visa bagi negara-negara yang terdampak itu dan mengembangkan proposal untuk memulihkan keadilan dan juga mengkompensasi kerugian yang telah diakibatkan oleh larangan tersebut. Karena menurut pemerintahan Biden itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Amerika. Ada inpres lainnya juga yang juga dicabut, yaitu yang inpres dari Presiden Trump yang mengarahkan pada adanya penegakan keimigrasian secara keras dan ekstrim ya. Kemudian Presiden Trump juga, Presiden Biden juga mengumumkan adanya penghentian deklarasi bencana darurat nasional yang kemudian dipakai untuk pendanaannya untuk pembangunan tembok perbatasan antara Amerika dan Meksiko ya. Dengan demikian, dengan pendanaan itu dihentikan, maka tembok itu berarti juga dihentikan pembangunannya. Presiden Biden juga mengubah beberapa kebijakan, terutama tentang peran Amerika di lembaga internasional. Karena seperti kita ketahui bahwa Presiden Trump menarik Amerika keluar dari beberapa perjanjian internasional seperti perjanjian iklim Paris. Nah, sekarang akan bergabung kembali dengan juga mencegah Amerika keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Pemerintahan Biden juga segera mengambil beberapa langkah untuk penanganan COVID, misalnya dengan memperlakukan kewajiban memakai masker di gedung-gedung federal, yaitu gedung-gedung yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan bukan di pemerintah state ya, atau negara bagian. Dan juga sudah menunjuk koordinator untuk penanggulangan virus corona untuk mengawasi upaya dari Gedung Putih untuk pendistribusian vaksin dan pasokan medis. Sarah. Ya Helmy, untuk rangkaian program acara pelantikan Presiden Joe Biden sendiri kabarnya baru saja berakhir. Acara apa yang terakhir berlangsung, Helmy? Ya, acaranya baru saja selesai. Ini acara yang sebenarnya dipakai untuk menggantikan yang kalau biasanya kan ada pesta dansa inaugurasi ya. Nah, itu pesta dansa inaugurasi pada tanggal 20 malam itu tidak ada, jadi sebagai penggantinya ada acara di televisi namanya Celebrating America yang disiarkan 1,5 jam tadi, baru selesai sekitar 1 jam yang lalu dan ditutup dengan pesta kembang api di Monasnya National Monument, atau di sini disebut Washington Monument-nya
ibu kota Amerika ya. Jadi tadi ada pesta kembang api, sebelumnya acara selama 90 menit itu diisi dengan nyanyi dan ada beberapa pidato juga dan dibawakan oleh aktor Tom Hanks, ada juga penyanyi dari ada Bruce Springsteen, ada Demi Lovato dan penyanyi-penyanyi lainnya. Jadi rangkaian acara dari pagi atau siang ya bisa kita katakan karena pelantikan itu pada tengah hari waktu Amerika baru selesai sekitar 1 jam yang lalu. Itu dulu yang bisa kami laporkan, Sarah, kita kembali ke Anda. Baik, terima kasih Helmi Yohanes melaporkan langsung dari Arlington, Virginia.